Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan Bapak Ibu dosen. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan program yang kelompok kami buat. Perkenalkan, saya Tegar Agung Pambudi dengan NIM 24123101 dan dua teman saya yaitu Steven Herlambang Matsubi dengan NIM 24123153 dan M Subandi dengan NIM 24123128. Kami mengangkat tema sistem kalkulasi hasil studi mahasiswa dengan menggunakan bahasa pemrograman Kotlin. Program ini adalah aplikasi sederhana untuk menghitung IPK mahasiswa dan mengimplementasikan hasil studinya. Ada menu untuk menambahkan mata kuliah, melihat hasil studi termasuk IPK, dan keluar dari aplikasi. Program ini berbasis konsol terminal, jadi input-outputnya lewat teks. Ya, untuk yang pertama, pax.org.sample dan import Kotlin coroutine. Fungsinya pax.org.sample fungsinya untuk mendeklarasikan bahwa semua ini semacam folder virtual agar kodenya lebih terorganisir. Untuk import Kotlin coroutine fungsinya untuk mengimpor semua fitur dari library coroutine. Abstract class person. Abstract class person fungsinya untuk menambahkan kelas abstrak bernama person, artinya kelas ini bisa dibuat objek langsung, hanya bisa jadi dasar bagi kelas lain. File name string dua properti utama, nama dan NIM, wajib diisi setiap kelas turunannya. Abstract font display info fungsinya abstrak, artinya setiap kelas turunannya wajib mengimplementasikan fungsi ini untuk menampilkan info dan orang tersebut. Terus kelas mahasiswa. Kelas mahasiswa adalah turunan dari person, harus punya nama dan NIM juga. Private file mata kuliah list menyimpan daftar mata kuliah yang diambil mahasiswa, pakai mutable list of supaya bisa menambahkan matkul kapan saja. Terus override font display untuk mengoverride fungsi dari person, setiap mahasiswa bisa menampilkan nama dan NIM-nya. Terus untuk yang font tambahan kuliah, fungsinya untuk menambahkan objek mata kuliah ke dalam daftar mata kuliah mahasiswa. Terus font hitung IPK. Total bobot fungsinya untuk menyimpan akumulasi nilai bobot semua matkul. Jumlah matkul fungsinya untuk menghitung berapa mata kuliah yang diambil. Log for untuk mengambil setiap mata kuliah tambahan bobot nilainya dan hitung jumlahnya. Yang return if hasil akhir, jika tidak ada matkul IPK 0, jika ada IPK sama dengan total bobot dibagi jumlah mata kuliah. Terus untuk yang font tampilkan hasil studi, untuk menampilkan judul hasil studi, kemudian info nama dan NIM. Jika belum ada matkul yang diambil, tampilkan pesan khusus. Jika sudah, tampilkan daftar nilai angka dan huruf setiap matkul. Ambil dan tampilkan IPK 2 angka di belakang koma. Terus untuk yang open class mata kuliah, kelas ini bisa mewarisi nama seperti nama atau jenis mata kuliah, nilai angka semisal dari 0 sampai 100, nilai huruf. Fungsinya konversi nilai angka ke nilai huruf seperti A sampai E. Get bobot mengubah nilai huruf jadi bobot seperti A sama dengan F. Poin IPK berdasarkan pada ini. Baik, saya akan lanjutkan penjelasan program coding tadi. Jadi di baris ini adalah deklarasi fungsi dengan tipe suspend, artinya fungsi ini bisa dipanggil dari coroutine dan bisa menjalankan operasi asynchronous tanpa memblokir titik utama. Parameternya adalah objek bertipe mahasiswa. Oke, jadi apa itu coroutine scope? Coroutine scope artinya seluruh kode ini dalam blok akan dijalankan dalam coroutine scope tersendiri. Oke, kita lanjut ke bagian lines.
Dengan launch kita membuat karantin baru di dalam scope tersebut. Fungsinya biasanya untuk menjalankan kode secara paralel atau asynchronous. Oke, sekarang di barisan ini relay 500 liter. Pemerintah ini akan menunda eksekusi selama 500 milidetik dalam kurung setengah detik. Dalam prakteknya, ini berguna untuk simulasi proses, misal proses loading data. Oke, sekarang di bagian ini setelah penundaan, fungsi ini akan mengeksekusi metode tanggal hasil studi yang dimiliki oleh objek mahasiswa. Artinya, hasil studi mahasiswa akan ditampilkan ke pengguna. Baik, kita akan lanjut ke fungsi input nilai. Jadi di baris pertama ini, fungsi input nilai tidak menerima parameter dan mengembalikan nilai integer. Oke, sekarang ke baris kedua. Perulangan tak terbatas akan terus meminta input hingga ada data yang valid. Oke. Dan apa itu try? Try adalah awal blok penanganan error. Jika ada error pada baris pengisian nilai, kita bisa tangani dengan baik. Oke, lanjut kita ke baris keempat. Menampilkan pesan ke layar agar pengguna memasukkan nilai antara 0 sampai 100. Fungsinya. Sekarang barisan ini. Ini adalah membaca input dari keyboard. Jika user tidak input apa-apa, secara default diisi string kosong. Baik, lanjutnya di bagian ini adalah mengonversi string input ke tipe integer. Oke, di bagian ini jika nilai 0 sampai 100 jika nilai di antara 0 sampai 100, fungsi akan berakhir dengan hasil input user. Oke, sekarang baris ini. Jika input di luar range, berisi pesan dan ulangi. Baik, sekarang barisan ini dan bagian catch. Jika input tidak bisa diubah jadi angka, misalnya user ketik ABC, akan tampil pesan input tidak valid. Masukkan angka lagi. Oke, baik, kita langsung loncat ke penjelasan bagian ini. Jadi di baris ini fungsi ini menerima parameter mahasiswa atau sebuah objek mahasiswa. Selanjutnya adalah bagian ini. Perulangan tanpa batas lagi memastikan user memasukkan jumlah mata kuliah yang valid. Oke. Di bagian ini tanyakan ke pengguna berapa mata kuliah yang ingin ditambahkan. Oke. Jadi di bagian ini adalah ambil input jumlah mata kuliah dan konversi ke integer. Jika gagal, nilainya akan 0. Oke, sekarang bagian ini. Jika jumlahnya lebih dari 0, lanjutkan proses input. Dan ini, jika jumlahnya 1 cetak input mata kuliah, kalau lebih dari 1 cetak input X mata kuliah. Oke, sekarang bagian percabangan. Itu lakukan perulangan sebanyak jumlah yang diminta. Jika jumlah lebih dari 1, tampilkan info mata kuliah ke 1. Dan ini adalah tanyakan nama mata kuliah. Untuk bagian ini adalah fungsinya untuk membaca input dari user. Oke. Dan di bagian ini, jika nama tidak kosong, maka minta nilai dengan memanggil fungsi input nilai. Buat objek mata kuliah lalu tambahkan ke daftar mahasiswa. Tampilkan pesan sukses. Jika kosong, tampilkan pesan error sesuai kondisi, apakah single entry atau multiple entry. Oke, bagian ini, jika menambahkan lebih dari 1 mata kuliah, tampilkan konfirmasi semua berhasil. Break agar keluar dari perulangan. Jika jumlah tidak valid, tampilkan pesan error. Tetapi jika input jumlah bukan angka, tangani error dan tampilkan pesan.
Oke, sekian dari saya. Untuk selanjutnya, saya akan melanjutkan apa yang telah dipresentasikan dari kawan saya sebelumnya. Untuk codingan selanjutnya yaitu fun tampilan menu. Gunanya untuk apa? Yaitu fungsi untuk tampilan menu. Yang pertama itu printline, menu aplikasi. Yang pertama ada tambah mata kuliah, yang kedua ada tampilkan hasil studi, yang ketiga keluar. Selanjutnya itu fungsi untuk main dan forward time. Yang pertama yaitu user disuruh untuk menginputkan nama mahasiswa dengan tipe data file, nama, sama dengan readline. Readline gunanya untuk apa? Readline itu fungsi ini membaca satu baris input teks dari penggunaan di konsol. Fungsi ini mengembalikan tipe data string null nullable string, yang berarti hasilnya bisa berupa string atau null jika tidak ada inputan lagi. Yang kedua yaitu print name mahasiswa dengan tipe data file, variabelnya itu name. Sama seperti nama juga, kita harus menginputkan name. Jika tidak, maka tidak akan berjalan. File mahasiswa sama dengan mahasiswa name. Baris ini membuat sebuah objek atau instance dari sebuah kelas bernama mahasiswa. Nilai dari variabel dan name yang didapat dari inputan pengguna dilewatkan sebagai argumen konstruktor kelas mahasiswa. Selanjutnya yaitu struktur looping dan percabangan. While looping ini adalah sebuah looping tak terbatas, infinite loop. Blok kode di dalamnya akan terus dieksekusi berulang kali sampai ada perintah untuk menghentikannya. Selanjutnya itu tampilan menu. Ini adalah pemanggilan sebuah fungsi yang tidak didefinisikan dalam cuplikan kode ini, yang kemungkinan besar bertugas untuk menampilkan opsi-opsi menu kepada pengguna. Lanjut yaitu dengan when pilihan. Ini adalah struktur kontrol when yang lebih kuat dan fleksibel dari Sweetcase. When akan mengevaluasi nilai dari variabel pilihan. Jika pilihan 1 maka input mata kuliah. Jika pilihan 2 maka proses data mahasiswa tersebut. Dengan delay, yaitu inilah suspend function yang akan menjeda coroutine selama 600 multi detik. Yang ketiga yaitu printline, keluar dari program break. Ketika angka yang ditentukan tidak sesuai, maka printline akan pilihan tidak valid. Mari kita coba untuk mengeksekusi program tersebut. Nama saya sendiri yaitu M. Yang kedua yaitu masukkan name. Nah, ini disebut menu aplikasi. Yang pertama yaitu kita akan menambahkan mata kuliah. Mata kuliah apa yang ingin ditambahkan atau berapa mata kuliah yang ingin kita inputkan. Kita contoh 2 saja. Input mata kuliah 1 misalnya desain grafis. Nah, masukkan nilai angka. Nilai angka ini akan dikonversikan menjadi nilai huruf yang nanti akan ditampilkan di hasil studi. Saya 80. Enter. Nah, desain grafis berhasil ditambahkan. Untuk mata kuliah yang kedua yang misalnya bahasa pemrograman 1.
dengan nilai 78. Nah, setelah kita inputkan mata kuliah tadi, maka semua langsung disimpan. Saya pilih sini. Nah, langsung simpan. Nah, setelah disimpan, baru aplikasi program akan mengembalikan ke menu. Kita pilih nomor 2 untuk tampilan hasil studi. Nah, tampilan hasil studi yang telah mata kuliah yang telah kita inputkan. Desain grafis nilai 80 menjadi nilai huruf. Dan total IPK yaitu 3. Setelah kita tampilan mahasiswa sudah dikeluarkan, coba kita isikan tidak sesuai dengan menu yang di aplikasi, yaitu 4. Nah, pilihan tidak valid. Soalnya pilihan di menu aplikasi tidak ada. Terus kita yang terakhir yaitu 3, itu untuk keluar program. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih.